Oke, jadi saya mengambil kasus dari tugas yang telah dibahas di kelas ya. Jadi saya contoh aja. Sorry. Oke, saya ambil salah satu aja ya. Jadi misalkan sistem database bank, ya. Nah, ini saya membuat langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita mendesain database. Kemarin kalau di kelas itu kan saya cerita desain database dimulai dengan ERD ya. ERD itu identik dengan CDM. Ya. Entity Relationship Diagram, kalau CDM Conceptual Design Model. Nah, kemudian nanti ERD atau CDM ini tahap berikutnya sebelum masuk ke database harus dikonversi menjadi PDM, Physical Data Model, kemudian ini identik dengan database. Gitu ya. Nah, langkahnya adalah kita menentukan data ya. Kemarin sudah saya jelaskan data itu adalah fakta, gitu ya. Fakta yang kita lihat, ini saya sambil nulis ya. Kasusnya sistem database bank. Nah, fakta-fakta yang ada itu data. Fakta-fakta yang disimpan, ya itu harus kita masukkan. Apa yang ada di bank, data apa, fakta apa, itu harus kita identifikasi. Ya, dari data itu nanti kita harus menentukan ini data tersebut masuk entity atau atribut, atau jangan-jangan transaksi. Begitu ya. Jangan-jangan transaksi, di mana transaksi itu adalah relasi antar entity. Ya. Sekali lagi, kalau ada yang tanya, langsung tanya ya, supaya nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau tengah-tengah bingung, langsung tanya. Ya. Kemudian transaksi itu terjadi antara entity apa dan entity apa, gitu. Terbalik nulisnya. Antara apa, entity, maksudnya ya. Antara apa dan apa. Oke. Saya list dulu ya, sistem database bank. Misalkan, oh di situ ada nasabah. Di situ ada rekening. Di situ ada orang datang itu bisa melakukan registrasi atau buka rekening baru. Kemudian di situ ada apa lagi ya? Ada orang mau datang bisa melakukan store, tarik, transfer. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, dari sini kita identifikasi mana yang kira-kira entity, mana yang transaksi gitu ya. Nasabah ini kayaknya bukan transaksi deh. Nasabah ini entity, data, fakta yang perlu disimpan gitu ya. Oh, kayaknya nasabah itu juga ada rekeningnya gitu ya. Buka rekening ini siapa yang buka? Nasabah. Yang dibuka apa? Rekening. Oh, ini transaksi. Ini bisa transaksi. Store, yang nyetor siapa? Jadi untuk mengidentifikasi dia transaksi itu kan harus terjadi antara siapa dan apa gitu ya. Atau apa dengan siapa gitu ya. Jadi harus ada yang melakukan. Buka rekening ini ada yang melakukan ini. Siapa terhadap apa? Store, ada yang melakukan ini. Siapa yang nyetor, kemana nyetor? Tarik juga sama gitu ya. Yang ditarik apa? Siapa yang melakukan? Transfer dari mana ke mana? Nasabah ke nasabah. Begitu ya. Contoh yang lain, misalkan dalam sistem yang lain ya. Misalkan ya. Dalam sistem siakat, mahasiswa mengambil mata kuliah. Mengambil mata kuliahnya ini transaksi deh kayaknya gitu ya. Mahasiswanya fakta, data, entity ini. Mengambil mata kuliah. Mata kuliahnya, oh fakta. Data ini nanti jadi entity. Begitu ya. Sebelum kita lanjut ke penggambaran modelnya. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Nah, toolsnya kan kemarin banyak ya. Nah, ini saya kebetulan pakai yang Power Designer. Toolsnya banyak sebenarnya. Di sini saya pakai Power Designer ya. Saya langsung create model. Bisa juga ini saya close di sini. Kemudian file, new, model, banyak pilihan. Karena Power Designer ini adalah tools yang
digunakan untuk namanya power designer, untuk mendesain gitu ya. Power itu kan istilah namanya dia, power itu bertenaga. Jadi tools ini digunakan untuk mendesain atau memodelkan sistem ya. Kebetulan di sini ada berbagai model type, beberapa jenis model. Ada yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis, alur gitu ya. Ada CDM yang akan kita gunakan. Kemudian ada memodelkan pemindahan data, enterprise arsitektur. Kalau ini free model ini. Logical data model, object oriented, nanti PDM juga kita pakai, requirement model, dan seterusnya. Itu ya, ini ada berdasarkan kategori, ini ada berdasarkan model data. Sekarang kita pilih yang, karena saya mau menggambarkan IRD ya, IRD. Saya pakai yang conceptual diagram, saya kasih nama bank. Baik, lanjut. Nah, di sini kita bisa masukkan objek-objek atau model-modelnya ya. Di sini hilang semua ya. Toolbox-nya ada di, nah toolbox-nya di sini. Di view toolbox ya. Anda perhatikan di sini ada diagram, di diagram konseptual itu ada apa aja sih? Di sini ada, sorry, nggak kita pakai ya. Apa ini? Entity. Kemudian di sini ada relasi. Relasinya kemarin, nanti kita bahas relasi setelah ini ya. Ada one to many, ada many to many, ada one to many. Ya. Sekarang kita bahas yang entity dulu. Saya kembali ke sini. Oke, ada nasabah. Ini saya kembalikan ke panah ya. Berarti ini namanya nasabah entity-nya. Kemudian kita nggak usah mikir yang lain ya, langsung aja ke atribut. Atributnya nasabah apa ya kira-kira ya? Jadi nama ya, nasabah. oke. Yang lain mungkin? Kalau ID nasabah, kesulitan, Bapak. oke, lanjut ya. Kalau kesulitan bisa lewat chat ya, silakan disampaikan lewat chat ya. Jadi sama-sama memberi masukan. Saya tulis ya, nama. Nanti tadi ada ID, ID itu nggak tahu apa gitu ya. Oke, misalkan nick, alamat misalkan. Apa ya? Nomor telepon, email, kemudian apa namanya? Tempat tanggal lahir, kota lahir, misalkan tanggal lahir. Oke, sampai di sini ya. Yang perlu menjadi catatan adalah, ini tadi saya klik ke play aja ya, dia otomatis menyesuaikan. Tidak boleh atribut itu diusahakan jangan ada spasinya. Karena nanti kalau masuk ke database, kolom-kolom itu kan kalau ada spasinya merepotkan gitu ya. Kan ini nanti atribut ini kalau di-convert jadinya kolom. Kalau di CDM, di RD juga sama, kita mengistilahkannya atribut begitu ya. Tapi nanti ketika di-convert ke PDM dan ke tabel, itu nanti atribut ini berubah menjadi kolom. Nah, nama kolom ini diupayakan tidak boleh tidak boleh ini ya, ada spasinya gitu ya. Terus kemudian di sini ada settingan ya. Kalau di sini ada settingan M itu dia mandatory, wajib diisi, nggak boleh kosong gitu ya. Yang ini primary, yang ini ditampilkan atau tidak. Yang ini nggak usah dipikir. Jadi misalkan, oh nama itu harus diisi, kita bisa set. Nicknya harus diisi, misalkan begitu ya. Alamat harus diisi ya. Kalau mau harus diisi semua gimana? Centang aja semua. Ya ini kalau kita pakai Power Designer ya. Kemudian ada primary key. Kira-kira primary key-nya yang mana ya gitu ya. Misalkan kita ngomongin nasabah ini ya. Kira-kira primary key-nya yang mana? Primary key itu apa? Primary key itu Kode unik, Pak. kode unik ya. Jadi dalam satu, kalau saya membuat tabel, jadi karena kita belum sampai membuat database-nya, jadi kita kalau mau simulasi pakai Excel aja. Gitu ya. Saya lebih sering menyarankan pakai Excel kalau bingung.
Misalkan saya punya, nggak bisa di copy ya. Nama, ini boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Ininya ya. Nama, nick, misalkan gini. Nama, nick, alamat, kota lahir, tanggal lahir. Misalkan ini Surabaya, Malang, ini juga Surabaya. Kota lahir misalkan Jombang, Lamongan, Gresik. Ya, ini dia punya nick gitu ya. Misalkan begini. Aja. Nah, kalau dalam konsep database, misalkan ada data baru namanya Budi, kebetulan alamatnya Jombang, kota lahir alamatnya Surabaya, kota lahirnya juga Jombang, tapi Budi ini orang yang berbeda dengan Budi yang atas. Nah, dalam konsep database ini nggak boleh kayak gini. Setiap baris data dalam sebuah tabel itu tidak boleh sama persis. Nah, kalau gini kan sama persis ya. Ini sama ini nggak boleh. Harus ada kolom yang membedakan antara baris yang atas dengan baris yang bawah. Nah, dalam contoh ini, oh ini kan nicknya pasti beda, Pak. Oke, nicknya bisa dibedakan. Maka nick ini bisa digunakan sebagai primary key. Dalam kasus lain, misalkan ini nggak ada, gitu ya. Misalkan nggak ada, maka kita sering memunculkan kolom baru. Wah, ini nggak ada ini, nicknya nggak pakai nick ya, itu ya misalkan ya. Misalkan ID nasabah. Saya munculkan kolom baru. Kolom baru itu nama kolomnya bebas. Fungsinya apa? Untuk membedakan antara record yang satu dengan record yang lain. Atau baris yang satu dengan baris yang lain. Ya. Contoh diberi nama kolom ID nasabah. Ini dibedakan. Misalkan seperti ini. Ini yang disebut sebagai surrogate key. Ya. Saya tulis di sini ya, takut nggak terdengar. Surrogate key. Jadi primary key yang kita buat sebagai bantuan, karena dari kolom-kolom yang ada itu tidak ada yang bisa kita pilih sebagai primary key. Nah, nanti ada istilah lagi kandidat. Saya nggak terlalu banyak cerita definisi ya. Nanti kamu bosen, jadi saya lebih banyak prakteknya. Definisi itu nanti cari aja di internet banyak. Jadi ketika kita menentukan primary key itu kan kita milih dulu ya. Mana yang bisa dijadikan primary key gitu ya. Oh, nama mungkin gitu ya. Nah, ketika kita milih kolom-kolom yang mau dicari itu disebut sebagai kandidat key. Kolom yang kita pilih sebagai calon primary key itu kandidat key. Kemudian setelah kita tentukan, itu namanya primary key. Itu ya. Setelah kita tentukan, oh ini aja, ini primary key-nya. Ya, itu ini berarti primary key. Gitu ya. Ini kolom yang kita tentukan sebagai pembeda. Kemudian tadi surrogate key, kolom yang kita tambahkan sebagai pembeda. Begitu ya. Ada pertanyaan? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Oke. Contoh nih ya. Saya pakai ini sebagai PK. Nanti di sini ada garisnya ya. Ini saya ambil, saya zoom. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian sekali lagi saya tidak bisa mengatakan desainnya si A benar, si B benar, si C benar, enggak ya. Jadi mungkin si A mendesain nasabah seperti ini. Ada si B mendesain nasabah kolomnya lebih banyak. Si C mendesain nasabah kolomnya lebih sedikit gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya ya analisa. Ketika kita mendesain sebuah sistem database bank misalkan, tentu saja kita sudah punya data ya. Ya, Pak, di sini kalau nasabah dia harus ngisi form apa? Ikutin form itu. Itulah yang harus disimpan di dalam database. Jadi ketika kita mendesain database, kita harus berdasarkan analisa. Analisa itu didapat dari mana? Tanya sama penggunanya. Gitu ya. Tanya sama orang yang berkepentingan terhadap sistem itu. Begitu. Saya lanjutkan ya. Oke, lanjut. Tadi sudah apa nanti? Nasabah. Kayaknya ada rekening deh. Gitu ya. Rekening itu entiti terpisah atau gabung di nasabah?
Nah, gabung di entity nasabah. Kan punya nasabah. Diulangi, Mas. Nomor rekening bisa gabung, Pak. Ada lagi yang lain? Ya, kembali lagi ke desainernya gitu. Makanya nanti ketika Anda desain, saya akan tanya, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Seandainya aturannya di bank, satu nasabah, satu rekening, ya sudah. Di sini kita bisa menambahkan atribut rekening. Nomor rekening gitu ya. Nomor rekening. Tetapi kalau misalkan satu nasabah boleh membuka lebih dari satu rekening, tentu saja ini nanti jadi masalah. Kembali ke Excel ya. Nomor rekening. Udah dikasih ini nomor rekening gitu ya. A001, A002, A003, A004. Suatu saat si Iwan datang lagi. Pak, saya mau buka rekening baru. Yang kemarin itu soalnya buat rekening untuk gaji, satu lagi untuk rekening investasi misalnya. Apakah bisa kita buat seperti ini? Saya tanya dulu. Ini saya tandain sebagai primary key. Bisa nggak? Sorry, ini 5. Kalau saya desain seperti ini, kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, bisa. Bisa banget nih. Masalahnya begini, ini Iwan sama Iwan yang ini orangnya sama. Ketika mendaftar, Pak saya buka rekening baru, oh ya saya buatkan aja. Ketika mendaftar, dia tuh salah ketik. Ditambahnya begini. Padahal ini Iwan sama Iwan yang ini harusnya orang yang sama. Tapi karena salah ketik, alamatnya jadi berubah. Jadi masalah nggak? Tidak, Pak. Ya masalah dong. Iya kalau salah ketiknya cuma ini gitu. Kalau salah ketiknya ekstrim, masalah. Ya nggak boleh seperti ini. Ya, padahal ini orang yang sama. Misalkan tadi ada Nick juga. Ada Nick misalkan. Tulis nih nicknya. 1234. Tapi karena ini menulisnya di input yang baru, 1234, 5. Tambah ekstrim misalnya. Padahal ini Iwan ini orang yang sama. Nggak boleh seperti ini. Gitu ya. Jadi itu masalah yang terjadi kalau kita nggak pakai database. Ya. Jadi kembali ke desain tadi ya. Kalau kebijakannya boleh membuka rekening baru, maka ya ini nggak boleh begini. Harus dipisah. Harus dipisah. Artinya ini menjadi entity tersendiri. Saya contohkan lagi. Saya punya data mahasiswa, NIM, nama, mata kuliah. Sorry, NIM, nama, oh ya, mata kuliah dan kelas. Primary key-nya langsung aja saya pilihkan ya. Ini, ya, yang lainnya ini apa namanya? Kolomnya ya. Budi, Iwan, Ali. Matematika kelas A. Kebetulan ini juga sama. Suatu saat Budi selain ngambil matematika juga mengambil apa namanya? Mata kuliah pemrograman. Kelasnya kebetulan kelas B. Ya. Terus kebetulan juga ngambil lagi mata kuliah yang lain. Database. C. Datanya tambah tidak karu-karuan.
Ya, tambah banyak data yang double di sini. Dan ini udah melanggar, ini nggak bisa jadi primary. Padahal awalnya ini mini primary key-nya udah benar nih. Tapi kalau model penyimpanannya kayak gini, salah nih. Berarti ini harus jadi disimpan di tempat yang berbeda dong. Yang ini entity mahasiswa, ada lagi dong entity mata kuliah, ada lagi dong pengambilan mata kuliah. Kasusnya sama kayak ini tadi. Kasusnya sama kayak gini. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Gitu ya. Jadi memang nanti nanti ketika Anda mendesain boleh salah loh ya. Jadi ketika mendesain, ketika kuliah ini juga boleh salah ya. Boleh salah. Siap dikoreksi dan siap dibenarkan gitu ya. Jadi boleh salah. Makanya kemarin ketika desain saya akan konsepnya ada diskusi gitu ya. Diskusi. Jadi sama-sama mengoreksi. Ya. Ketika desain boleh salah. CDM masuk ke PDM masih boleh salah loh. Ketika membuat tabel, loh iya ini salah ya, harusnya begini. Masih boleh salah. Dikoreksi ketika database. Begitu ya. Karena tadi nih, saya contohkan seperti ini ya. Desainnya salah itu baru terlihat, baru tampak ketika ada kasus gitu ya. Loh, ini Budi kan boleh ngambil mata kuliah yang lain. Nah, kalau ini satu tabel nggak bisa kayak gini berarti. Nah. Baru ketahuan ketika data dimasukkan. Begitu ya. Jadi eh, sangat wajar, apalagi kalau baru desain pertama kali begitu ya. Desainnya itu masih belum sempurna. Jadi sangat wajar, boleh-boleh saja. Nanti ketahuannya betul buat database-nya dimasukkan data, loh kok jadi aneh datanya. Nggak benar ini, harus dikeluarkan. Oke ya. Nah, terus gimana dong? Tadi saya bilang dipisah gitu ya. Bisa. Jadi saya kembali ke sini berarti saya tambahin entity baru, rekening. Mungkin di situ ada informasi atributnya satu aja lah ya, biar nggak banyak-banyak ya, nomor rekening. Paling kalau mau nambahin ya nambahin saldo. Tanggal buka, gini ya. Kalau mau anu ya tanggal buka. Di sebelah kanan itu kolom yang 3 itu ada tipe data ya, data type ya. Anda bisa tentukan juga langsung. Jadi Anda sudah punya pemrograman ya. Ketika kita masuk dalam dunia data, data itu kan harus ditentukan. Tipe datanya apa? Kalau teks, tipe datanya ada varchar, gitu ya. Ada teks sendiri, ada karakter, gitu ya. Ada yang pakai string, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau angka, ada bulat, ada pecahan, gitu ya. Kalau yang bulat bukan pecahan ya, bukan desimal, ada integer, long integer, gitu ya. Currency dan sebagainya. Kalau yang pecahan ada float, desimal dan sebagainya. Ingat di kuliah pemrograman ya. Kemudian ada juga tanggal, tipe tanggal. Ada juga tipe gambar blob ya, BLOB blob gitu ya. Ada juga tipe binary yang datanya tidak terstruktur gitu ya. Ada boolean, true false ya. Nah, silakan kalau saya pakai Power Designer di sini bisa diklik nih. Nah, tipe datanya apa? Macam-macam ya. Oke, sebagai contoh, rekening. Rekening kayaknya karakter deh. Kayaknya teks deh. Oke, saya pakai variabel karakter panjangnya taruhlah 20 karakter. Kemudian kalau saldo air kayaknya duit deh. Duit berarti saya pakai saldo air kan uang ya. Money. Ya 20 lah. 20 karakter. Panjangnya 20 angka gitu ya. Tanggal ya ini aja deh. Date gitu ya. Date and time. Kalau date tanggal aja ya. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Oke ya, saya lanjut ya. Nasabah rekening, buka rekening. Wah, berarti ini transaksi. Nasabah bisa membuka rekening gitu ya. Kita bisa pakai ini ya. Kita pakai yang ini dulu. Bisa diganti nanti. Saya tulis nih. Kita membacanya dari kiri ke kanan ya. Kalau dibalik boleh nggak? Boleh aja. Membuka. Misalkan begini. Jadi nasabah membuka rekening. Ya. Kemudian saya ngulang ke relasi ya. Ini ada gambar relasinya ya. Saya beri contoh di sini aja. Jadi konsep relasi itu begini. Nasabah. Ya, kalau Anda bingung, kalau udah terbiasa mungkin tidak perlu digambarkan ya. Bisa pakai bisa diimajinasikan gitu ya. Tapi kalau belum terbiasa harus pakai gambar seperti ini. Misalkan saya punya nasabah Ali, Iwan, Budi. Kemudian ada nomor rekening A, B, C, D, E, F. Misalkan gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang boleh dari kiri dulu, boleh dari kanan dulu. Sekarang kalau saya mulai dari kanan dulu, dari rekening. Satu rekening itu yang punya itu satu nasabah atau dua nasabah? Halo, halo. Satu rekening itu dimiliki oleh satu nasabah atau dua nasabah? Satu nasabah, Pak. Pasti satu ya, nggak mungkin dua. Jadi saya kasih garisnya, misalkan ini contoh dimiliki oleh ini dimiliki oleh ini, gitu ya, contoh aja. Ya. Nah, kemudian dibalik, satu nasabah boleh nggak punya dua rekening? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, tiga rekening boleh nggak? Boleh. 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 Saya tambahin, misalkan dia ini punya rekening E juga. Ali juga, ini punya F. Nah, berarti ini kelihatan ya. Satu yang di sini bisa berelasi dengan banyak ya. Berelasi dengan satu aja boleh nggak? Boleh. Iwan hanya punya satu rekening. Iwan berelasi dengan satu. Tapi dia bisa berelasi dengan banyak juga. Ali kebetulan punya dua rekening. Ya, kalau nanti saya tuliskan lagi satu lagi, G gitu ya. G, itu saya nulisnya nggak pakai pensil jadi agak jelek ini. Pakai mouse. Misalkan gini lah ya. Ali ternyata punya rekening lagi baru 3. Boleh gitu ya. Maka kita menyebutkannya relasinya adalah ini satu di Ali itu bisa terrelasi dengan banyak di rekening. One to many. Kalau dibalik, many to one. Itu ya. Jadi penggambarannya di sini. Saya hapus coret-coretannya dulu. Ini kita klik. Ya. Jadi dia kardinalitasnya, di sini ada pilihannya ya. One to many. Satu nasabah bisa punya banyak rekening. Gitu ya. Kemudian di sini, nasabah itu wajib punya rekening apa enggak sih? Kalau dia nggak punya rekening, apakah terdaftar sebagai nasabah? Tidak, Pak. Tidak ya. Berarti wajib itu. Ini kita bisa klik mandatori. Nasabah ke rekening itu pasti ada. Tapi rekening ke nasabah, mandatori apa enggak? Saya balik sekarang. Nasabah ke rekening, mandatori. Tapi rekening ke nasabah, mandatori apa enggak? Diulangi, Mas. Ayo diulangi, Mas. Wajib, Pak. Wajib ya. Enggak mungkin lah. Ada rekening enggak jelas siapa nasabahnya gitu ya. Oke, mandatori. Nanti gambarnya jadi seperti ini ya. One to many ya. Ini belum ada ininya ya. Tadi ada yang ngomongin di chat ya. Set aja nih. Kok nggak mau centang ya?
Kenapa ya? Sebentar ya, ini kenapa nggak boleh centang ya? Sebentar. Atribut, kenapa dia nggak boleh centang ya? Sebentar, kalau saya ganti pakai ini, dia mau nggak? Saya ganti pakai long integer, sama aja. Oke, harusnya dia mau ini ya. Sambil dicari-cari nanti ya. Ini kenapa kok dia nggak mau di set primary key ya? Justru kolom yang lain mau. Ini kenapa ya kira-kira ya? Tipe data. Oh, oke. Karena di sini ada nama kolom yang sama. Ini dia jadi begini ya. Di dalam ini kebetulan pakai code designer. Bukan nama kolom, nama atribut. Maaf, karena belum jadi kolom. Jadi dalam desain ini memang konsepnya tidak boleh ada atribut yang namanya sama. Bisa hapus ya, saya silang. Loh, kok yang ini hilang semua? Oh enggak ya. Oh, displaynya soalnya enggak saya tampilkan, sorry. Nah, ini baru set. Dah selesai. Terus tadi saya mau ngomongin apa ya? Contoh misalkan contoh kasus begini. Mahasiswa punya dosen wali. Ya. Misalkan A, B, C, D. Nah, dalam kasus dosen wali ini bisa seperti ini. Coba diperhatikan ya. Ali dosen walinya A gitu ya. Lurus nih. Ali itu A, Iwan juga A, Budi B, Denny C. Ya. Nah, dalam kasus mahasiswa dan dosen wali tadi, ini relasinya kan jelas ya. Satu mahasiswa itu terhubung ke satu dosen wali bisa banyak mahasiswa. Kalau dibalik many to one ya. Kalau dari sini one to many. Namun dosen wali tidak mandatori. Kenapa? Karena bisa jadi ada dosen wali yang memang tidak punya mahasiswa wali. Ya, tapi dari mahasiswa ke dosen wali ini mandatori. Kenapa? Karena setiap mahasiswa harus punya dosen wali. Itu ya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tipe datanya saldo akhir itu kan many. Itu Uang, ya. boleh itu enggak, Pak? Integer enggak? Kan bilangan bulat. Oh, ya Misalkan. beda dong. Ya beda. Enggak bisa, Beda. Pak. Ya beda. Pakai money aja. Kenapa? Lebih panjang. Integer ada batasnya, toh, Mas? Ya. Ya, ada batasnya, toh. Ini lengthnya nggak bisa di-set, kan? Oh, like-nya nggak bisa Ya. di-set. Kalau Integer itu kan ada batasnya, toh, Mas. Kalau ini kan sebenarnya 65 juta. Long integer juga berapa ya? Lupa saya. Berapa bit kan gitu kan ya? Jadi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu ya. ya, masih, Pak. Terus sebentar ya. Ini rekodnya sambil saya stop sebentar ya. Zoom record. Maksud mandatori tadi belum disebut. Oke, mandatori itu wajib. Artinya dia wajib berelasi. Mandatori itu artinya dia wajib berelasi ya. Wah, ini yang tadi sudah saya hapus ini garis-garisnya. Mandatori itu wajib berelasi. Mahasiswa dengan dosen wali. Mahasiswa harus punya dosen wali nih. Itu mandatori. Tapi dosen wali bisa jadi boleh kok nggak punya mahasiswa. Itu nggak mandatori.
Kapan mandatori, kapan enggak, tergantung kasusnya. Jelas? Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke ya. Kemudian lanjutnya. Ini sambil saya lengkapi ya. Kamu sambil merenung, sambil tanya, silakan ya. Ini sambil saya lengkapi dulu. Biar nanti enak. Atribut. Oke. Tadi itu apa nama? Sampai 20 karakter. Kemudian nick. Kemudian alamat. Kemudian nomor telepon. Anggap aja 20 ya. Email. Kemudian apa ini? Kota lahir. 20 lah ya. Kemudian apalagi? Tanggal lahir, tanggal date. Udah. Lanjut ya. Kayaknya ini bisa buka rekening sudah ya. Transaksi. Bisa nyetor nih. Ya. Nasabah menyetor ke rekening gitu ya. Store rekening. Ya, ini membuka, ini bisa ditambah atribut ya. Kapan dia bukanya? Ini kita bisa nambahin atribut di sini. Oh, sebentar. Di sini. Ya, sayangnya di sini nggak bisa nambahin atribut ya. Nanti kita nambahinnya di PDM. Ya. Jadi harusnya kalau DDR diagram kan ditambahin ya. Dia bisa membuka itu tanggal berapa, misalkan di cabang mana. Kita kalau pakai cabang bisa tambahin cabang. Oke, lanjut. Ya, jadi kelemahannya yang ini, kelemahannya yang tool ini ya, relasi itu cuma 2 entity. Padahal sebenarnya relasi itu bisa 3 entity sebenarnya. Relasi antar lebih dari ini, lebih dari 2 entity. Kemudian saya mau cerita satu lagi ya, sebelum lanjut ke relasi menyetor ke rekening dan seterusnya. Misalkan nasabah itu ketika mendaftar itu dia harus menuliskan siapa pewarisnya, itu ya, pewarisnya. Kalau misalkan nasabah itu terjadi sesuatu, misalkan ya, meninggal atau terjadi sesuatu, sehingga nanti bank itu tahu ini harus diserahkan ke siapa, gitu ya. Kan itu kan ada pewarisnya. Pewaris. Apa hubungan antara nasabah dengan pewaris? Nasabah itu memiliki pewaris. Misalkan di sini ada nick dan nama. Nick pewaris, ingat ya, nggak boleh sama ya. Jadi tak tambahin ya. Kalau kita nulis nick aja nanti dia biru kayak tadi. Nama pewaris. Di sini primary key. Kalau dia primary key otomatis mandatori ya. Otomatis dia harus diisi, nggak boleh kosong. Paste. 20 aja. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Saya buat sheet baru lagi. Misalkan di sini nasabah, di sini pewaris. Tadi nasabah namanya Budi, punya pewaris, mungkin istrinya namanya Wati. Gitu ya. Kemudian ada Ali, ada pewaris namanya Dewi, misalkan. Ini pewarisnya dia, pewarisnya Ali. Ya. Terus ada orang, tiba-tiba ada orang gitu ya. Ada orang masuk ditaruh di tabel pewaris, namanya Agung misalkan. Padahal dia tidak jelas pewarisnya siapa. Gitu ya. Ini kan tidak mungkin terjadi ya. Jadi yang masuk di tabel pewaris itu pasti muncul karena ada nasabah. Agung ini nggak mungkin muncul di sini kalau dia tidak punya penjelasan kamu tuh pewarisnya siapa. Begitu ya. Jadi Agung ini nggak mungkin muncul. Karena di pewaris ini
wajib ada yang masuk ke sini itu pewarisnya siapa? Pewarisnya Budi atau pewarisnya Ali dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai weak entity. Data yang masuk di sini itu nggak mungkin ada kalau tidak ada strong entity-nya. Jelas? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Penjelasan barusan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Itu ya. Jadi kalau nanti data ini nggak mungkin muncul deh kalau nggak ada data yang ini. Itu weak entity. Ya. Oke. Ini kita boleh nambahin ini ya. Nambahin apa namanya relasi ya. Duh, kok jadi satu ini? Nempel jadi. Nah, ini biar nggak jadi satu. Nah, nasabah atau pewaris, kalau saya baca dari atas ya, mewarisi gitu ya. Mewarisi nasabah gitu ya. Kita bisa, kalau pewarisnya lebih dari satu boleh ya. Jadi nanti relasinya bisa disesuaikan antara apa namanya? Antara kalau ini ada penjelasannya, setiap nasabah boleh memiliki satu atau lebih pewaris. Setiap pewaris punya paling enggak satu nasabah. Nah, itu berarti dia weak entity. Gitu ya. Kemudian nasabah itu pewaris, misalkan kalau diwajibkan ya diwajibkan, ini kalau diwajibkan juga diwajibkan. Ya. Ini penjelasannya jadi berbeda ya. Setiap nasabah harus punya paling enggak satu atau lebih pewaris. Setiap pewaris harus punya satu dan hanya satu nasabah. Gitu ya. Ini ada penjelasannya di sini. Oke, lanjut. Tadi membuka rekening, kemudian melakukan setoran. Melakukan setoran. Dia bisa nyetor berkali-kali. Ini kok jadi kesini semua ya? Nggak bisa ya? Nggak apa-apa ya. Nasabah melakukan setoran. Gitu ya. Ini bisa diatur juga relasinya one to many ya. Nasabah itu bisa apa namanya menyetor berkali-kali ke rekening itu. Ya. Kemudian apa lagi? Tarik dan transfer ya. Cuman kalau transfer dia sama sih sebenarnya. Nasabah itu menarik dari rekening dan nasabah mentransfer ke rekening ya. Jadi tinggal nambahkan relasinya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Melakukan setoran, melakukan penarikan, kemudian melakukan transfer. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Terkait tadi yang konsep yang Bapak jelaskan yang mahasiswa dan dosen wali, Bapak. Ya. Ya, tadi kan itu kan mahasiswa, setiap mahasiswa harus memiliki dosen wali ya, Bapak. Ya. Nah, kan di sini dosen wali kalau nggak bisa dikatakan dosen wali kalau dosen tersebut tidak punya mahasiswa, Bapak. Saya salah menuliskan ini ya. Jadi dengan data dosen, namun relasinya itu perwalian. Mahasiswa memiliki dosen wali. Jadi yang ininya tabel dosen, Mas. Iya. Ya. Mungkin saya gambarkan pakai diagramnya ya. Saya gambarkan di bawah nggak apa-apa kan ya? Oh iya, Pak. Nah, ini ada mahasiswa, ini ada dosen wali. Jadi mahasiswa, kemudian bukan dosen wali tadi, harusnya dosen. Kalau yang kamu sebutkan itu, kalau ini saya tulis dosen wali, betul yang kamu sebutkan ya. Pak, nggak mungkin kan dia masuk ke dosen wali kalau nggak punya ini, betul. Betul ya, betul. Tapi ini salah saya, maksud saya yang saya tulis ini bukan dosen wali harusnya. Tapi dosen, mahasiswa memiliki dosen wali. Mana relasi? Ya, dia koordinatasnya many to one. Begini kan? Mahasiswa itu pasti punya. Ya, jadi mahasiswa must have one.
harus punya satu. Tapi dosen belum tentu ya, may have, bisa jadi punya satu atau lebih mahasiswa. Tapi bisa jadi dia tidak punya mahasiswa. Nah, itu ya. Ini tadi saya nulis salah nulis ya, harusnya bukan kolom dosen wali ya, dosen. Dari gambar ini jelas, Mas? Jelas, Bapak. Ya. Oke, yang lain? Terima kasih, Bapak. Ya. Sudah ya. Kalau sudah. Gampang kan? Sistem database, ini kita ngomongin CDM ya. Cuman gitu aja. Selesai sudah. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Bentuk tadi yang, nah ini, kalau ada dua entitas memiliki lebih dari satu relasi itu, Boleh. data dalam, ya itu kan boleh kan, data dalam tabelnya itu seperti apa kembangannya? Ya nanti belum selesai nih, Mas. Kita ngomong konseptual dulu, belum selesai. Loh Mas, nanti melakukan setoran, yo ada data setoran kan berarti kan, berapa yang disetor, ya kan Mas ya? Betul kan? Ya. Melakukan penarikan, kapan ditarik, berapa nilai yang ditarik, ya kan? Kan ada datanya ini Pak, ada dong. Terus disimpan di mana? Nanti. Nanti belum selesai. Ini karena nggak bisa Mas. Ya ini memang kelemahannya ini ya. Ini harusnya saya gambarkan pakai tool yang berbeda ya. Nah, pakai entity relation ini. Harusnya gini memang. Tabel, list, misalkan nasabah sama apa mau Mas, rekening. Ingat saya dulu ada bisa nambahin kolom di situ, tapi dia ternyata nggak bisa. Ini karena relasi nih Mas. Nasabah melakukan setoran. Kan gini ya. Ini pakai garis biasa aja ya. Ini apa ini? Item, list item, menentukan primary key, relasi ya. Oh, dari sini bisa ditarik juga. Oke, ini kita bisa set bahwa dia garisnya garis lurus. Nah, sebenarnya kan kalau yang benar kan, loh, setorannya itu kapan dilakukan? Ya kan? Terus, loh, berapa nilai setornya? Mana ini namanya? Jumlah store. Kan gitu ya? Terus setelah itu mungkin berapa saldonya jadi berapa gitu ya. Saldo akhir. Nah, data ini kan menempel dengan data setoran ya, Mas ya. Harusnya gambarkannya itu begini memang. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi ketika melakukan setoran itu ada atributnya juga. Itu kan data. Begitu ya. Jelas, Mas? Baik, Pak. Terima kasih. Sementara di sini kalau pakai R diagram punya atribut sendiri-sendiri juga ya. Bundar-bundar banyak di sekitarnya itu ya. Ada nick, ada nama, ada alamat, dan seterusnya ya. Ini kalau kita pakai ERD. Sebentar saya klik sebentar ya. Ingat saya dulu tuh harusnya ada, kok ini hilang ya. Apa ditaruh di sini ya? Oh, bukan. Ya, paling-paling nulisnya di sini akhirnya. Di mana? Di sini. Jadi di sini misalkan tadi apa ini? Melakukan penarikan. Harusnya kan ada tanggal penarikan. Kemudian jumlah yang ditarik. Itu ya. Ada lagi, Mas? Ini sambil saya simpan. Oke, dokumen. Kalau nggak ada pertanyaan,
saya lanjut ini sambil saya tanya ini. Apa yang dimaksud dengan data? Data itu fakta ya. Jangan lupa Anda bisa nyari jawaban lewat internet ya. Saya refresh dulu, takut ada yang kelewatan nanti. Data adalah fakta. Cara menentukan PK dan FK. Kita belum bahas FK ya. PK itu adalah kolom atribut yang kita tentukan yang nanti akan menjadi pembeda antara baris data yang satu dengan baris data yang lain. Cara menentukan PK, kayak tadi ya, diisi data dulu. Mana yang kira-kira, kok kayaknya ada yang sama, kayaknya bisa sama semua deh. Berarti kita bisa menambahkan surrogate key tadi ya. Kolom baru yang nanti difusikan sebagai PK. Apakah ada perbedaan yang spesifik dari RD dan JDM? Nggak ada. Ya. Lalu apakah kegunaan foreign key? Belum ada nanti. Foreign key itu di PDM. Habis ini ya. Kemudian bagaimana cara desain database yang sebaik mungkin? Banyak berlatih, langkahnya kira-kira seperti ini tadi. Nah, langkahnya ini ya. Kemudian izin tanya tahapan untuk pembuatan sama ya. Cara mengubah ke MySQL nanti ya. Apakah entitas kuat tadi udah ya? Weak entity sama strong entity. Cari di internet juga ada penjelasannya. Kita biasakan pakai istilah bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara kita membedakan dan menggunakan kedua tadi sudah ya. Apa yang harus diperhatikan dalam desain database tadi sudah. Yang pasti yang poin penting itu ini. List data tadi. Ya, dapat dari mana? Dari laporan, dari wawancara, dari pengamatan. Kalau ke bank, tak nyoba buka rekening. Ada formulirnya kan? Apa aja kolom-kolomnya, isiannya, itu data. Coba mau nyetor, kan ada formnya juga kan? Minta ada bank kan boleh ya? Masuk aja ke Bank Jatim, Pak mau nyetor, minta formnya. Itu kan ada yang harus diisi ya. Itulah data. Dan data itu semua harus tersimpan di dalam database. Gitu ya. Mengapa dibutuhkan base data dalam sistem? Wah, ini sudah kuliah pertemuan pertama ini ya. Kalau kira-kira cuma nyimpan data pengeluaran sama pendapatanmu sehari-hari, enggak usah pakai database lah, pakai Excel aja cukup. Kemarin sudah dibahas di kuliah pertemuan pertama. Sorry. Oke, kemudian apakah tadi sudah ya? Apakah datanya bisa diakses? Loyo beda dong. Ya, kuliah pertemuan pertama juga itu ya. MySQL dan Oracle itu engine-nya. Ya. Jadi kalau kita buat database di MySQL, database-nya itu bisa diakses oleh tools atau aplikasi yang memang didesain untuk mengakses database MySQL. Nanti kalau mau pakai Oracle ya beda juga tools yang digunakan untuk mengakses database Oracle. Ketika kita buat aplikasi, kalau pakai aplikasi web gitu ya, kita itu akan menentukan ininya, driver database-nya apa. MySQL sendiri, Oracle sendiri, SQL Server sendiri, MariaDB terpisah, nanti ada lagi Firebird sendiri, gitu ya. Jadi tergantung pada driver. Kalau Oracle-nya mau connect ke MySQL, gimana caranya? Bisa sih pakai aplikasi tengah, dibuatin aplikasi sendiri untuk melakukan konversi. Bagaimana cara menentukan relasi tadi sudah ya. Ingin menjaga banyak pemakai dan membutuhkan big data security jika keamanan big data yang mungkin masih ini saya bingung dengan pertanyaannya ya. Big data itu data yang terkumpul dari hasil transaksi dan dari berbagai macam sumber. Ya, kalau masalah security itu kan tergantung yang ini ya, yang mengumpulkan data ya, yang mengumpulkan data. Jadi biasanya sudah menjadi kayak misalkan gini, Anda mau ngambil data, sekarang sudah ditutup ya, mau ngambil data kependudukan, pakai API-nya Kementerian Kependudukan itu, IPA-nya Simdukcapil misalkan. Nah itu tergantung yang memberi data, ada API-nya, Anda memasukkan nick misalkan, nanti muncul nama dan sebagainya. Nah itu kan tergantung yang memberi data. Ya, kalau yang memberi data cuma memberi datanya begini misalnya, silakan Anda masukkan nick sama nama, nanti pemberi data, providernya memberi jawaban ya benar atau datanya nggak valid. Nah, itu kan lain lagi kan. Lebih aman nggak? Jelas lebih aman. Karena kita meng-query itu hanya mengkonfirmasi data ini valid atau enggak.
Lain lagi kalau tadi ketika kita mengirimkan NIP, yang diberikan malah jawabannya ini namanya ini, tanggal lahirnya ini, alamatnya ini. Itu kan jadi salah ya. Nah, jadi itu tergantung dari provider. Ya. Jadi kembali kalau ini jawabannya ya desain ya, desain ketika data itu dilempar itu bagaimana? Jangan sampai desainnya itu ketika melempar data itu data yang diberikan data yang privasi. Oke, apakah sebelum membuat database wajib membuat ERD ataupun CDM? Enggak. Ini kan latihan. Anda kan belum pernah membuat tabel toh. Nah, konsep dasarnya harus belajar ERD dan CDM. Kalau sudah, Pak, saya sudah merasa bisa, langsung buat tabelnya nggak apa-apa. Boleh. Boleh ya. Apa perbedaan antara DDBMS, ini nggak salah ya? Maksudnya apa ini? Nanti sambil googling aja ya, saya nggak paham ini. DDBMS dan CDBMS. Oke, ini tadi sudah ya. Ini sudah. Oke. Nah, ini menentukan dibayangkan aja. Misalkan tadi nasabah itu kan nanti ada nama, ada apa alamat gitu ya, ada NIK, ada email dan seterusnya. Ini kayaknya nama jadi entity deh. Nama jadi entity pertama mungkin begitu ya. Nama itu entity dan sebagainya. Tapi kalau beberapa atribut ini berkumpul mendukung dari sebuah domain data yang sama, ini namanya nasabah, ini alamatnya nasabah, ini nicknya nasabah. Oh, berarti entitinya bukan nama alamat, bukan. Ya, nasabah itu jadi entity. Yang lain jadi atribut. Konsep berpikirnya begitu ya. Jadi pertama data apapun nih. Tadi kan langsung nasabah ya. Bisa jadi nemunya kan pertama ada namanya, ada nomor rekeningnya, macam-macam. Kumpulkan aja semua. Dari situ kemudian ini langkahnya. Mana yang entity ya dan mana yang atribut. Oke, sudah mengapa ini sering digunakan karena gratis. Ada pertanyaan? Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Ini pesertanya kok cuma 36 ya, harusnya bisa di atas 50. Oke, saya lanjut ya. Sekarang PDM. Saya mau cerita PDM. Jadi tadi singkatannya sudah saya jelaskan ya. Physical Data Model. Nah, satu, semua entity berubah menjadi tabel. Ya, relasi one to many. Begitu ya. Ini defaultnya ya. Jadi ini apa ini? Prosedur ya. Prosedur. Relasi one to many ya. PK dari entity dengan kardinalitas one, dibaca pelan-pelan ya, menjadi FK di entity dengan kardinalitas many. Dibaca pelan-pelan ya. Contohnya, mahasiswa dengan dosen, tadi relasinya one to many. Sorry, kalau dibalik sini many to one. Tadi gambarnya mana? Ya, many to one. Jadi nanti kalau jadi ini kan jadi tabel nih, tabel mahasiswa, tabel dosen. Punya primary key kan? Punya primary key. Mahasiswa punya primary key, dosen juga punya primary key. Nah, ini kan many, ini kan one. Primary key dari dosen, dari yang one, itu ditambahkan menjadi foreign key di tabel yang many. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Selanjutnya, kalau relasinya one to one, PK dari entity salah satu ya, PK dari salah satu entity, dengan kuadrantas one menjadi FK di entity dengan kuadrantas one, kan one to one ya. Jadi salah satu diambil. Yang keempat, kalau many to many, membentuk tabel baru, ya. PK dari entity, dari tiap entity menjadi FK di tabel baru tersebut. Kita kembali ke ini ya, ini saya hapus ya. Tadi nggak ada yang many to many ya, sebentar. Nasabah, transfer ya. Nasabah itu bisa melakukan transfer ke banyak rekening, satu rekening bisa. Ini many to many sebenarnya. Many to many, mana ini? Ya. Kemudian melakukan penarikan. Nasabah bisa, oke, ini sorry, tadi belum bisa ya. Ini harusnya many to one. Nah. Sorry, one to many betul ya. Karena dia bisa narik di banyak rekeningnya dia. Kemudian melakukan setorannya juga one to many. Oke, yang ini many to many ya. Kenapa many to many? Karena datanya kan satu nasabah itu bisa mentransfer ke rekeningnya si Budi, si Ali kan gitu kan ya. Rekeningnya si Ali juga bisa menerima transferan dari siapapun kan. Makanya di sini relasinya adalah many to many. Betul ya? Betul banget. Ya, itu contoh yang relasi many to many. Contoh yang lain, mata kuliah dengan, ini mungkin saya contohkan yang berkaitan dengan yang sering berinteraksi dengan dunia Anda gitu ya. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah. Relasinya apa? KRS. Saya gambarkan di sini dulu. Ini mata kuliah. MK1, MK2, MK3, MK4. Sorry. Salah pencet. Tadi rekodnya jalan ya. Oke. Nah, Ali bisa ngambil mata kuliah 1, bisa ngambil mata kuliah 2 gitu ya. Mata kuliah 1 bisa juga diambil Ali, juga diambil Iwan, juga diambil Budi gitu ya. Denny bisa ngambil mata kuliah 3 dan mata kuliah 4. Mata kuliah 4 juga bisa diambil oleh Budi gitu ya. Ali ke mata kuliah many, mata kuliah ke Ali juga many. Many to many ya. Nah, itu contoh relasi yang many to many. Jadi ini kalau digambarkan, bisa tutup. Ya, jadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Nggak ada? Saya hapus dulu ya. Ini coba saya simpan. Ini mestinya bisa di-generate ini sebentar ya. Kalau di sini enaknya karena saya bisa generate ke PDM langsung. Jadi nggak mulai buat dari awal lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa model generate. Nah ini generate PDM. Nah, tadi sudah saya tuliskan di sini, PDM itu identik dengan database. Ya, jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan database. Kenapa? Karena setiap database itu punya karakter yang tidak sama persis begitu ya. Sebagai contoh, di di MySQL itu nggak ada tipe data uang, adanya desimal. Tapi di database yang lain, SQL Server itu ada money, ada.
akses itu juga ada money gitu ya. Jadi karakter setiap database itu beda-beda. Makanya ketika kita mau berubah ke PDM atau ketika kita membuat new model PDM ini ya, ini contoh dulu ya. Nah ini di sini kita pasti memilih ini nanti mau PDM-nya database apa, begitu ya. Ini karena saya pakai Flow Designer. Kalau Anda pakai tools yang lain, langsung ya, nggak usah pilih ini ya. Di sini langsung ada pilihan tabel. Kalau Anda pakai, oke, lanjut. Saya ulangi lagi. Ini saya generate physical data model. Ya. Kebetulan saya pilih MySQL ya, karena nanti kita ngotak-ngatiknya pakai MySQL, ya. Namanya jangan CDM lagi supaya nggak bingung PDM. Kalau saya milih yang lain boleh nggak? Boleh. Di sini, nah kemarin juga ketika pertemuan pertama kan saya tanya macam-macam database ya, engine database. Nah ini contohnya ya. Mungkin Anda nggak pernah tahu, tapi dengan buka ini jadi tahu begitu ya. Yang umum itu DB2, gitu. Interbase itu umum, akses tadi sudah saya sebutkan, SQL Server sudah saya sebutkan, MySQL itu sudah biasa, ini baru Netezza, Oracle tadi sudah ada yang tanya, Postgre mungkin baru juga gitu ya, SAP HANA, Snowflake, Sybase dan sebagainya. Gitu ya. Contoh di sini pakai ini, oke saya klik oke. Nah enaknya ini udah dibuatkan gitu ya tabel-tabelnya. Sekarang kalau mau buat dari baru, boleh bisa nggak? Ya bisa juga di sini karena di sini ada pilihan tabel ya. Di sini pilihannya udah beda. Tabel, ini view nanti kita bahas view di berikutnya ya. Kemudian di sini reference. Jadi kalau saya kembali ke CDM, nah ini CDM, maka objek-objek yang di sini berbeda ya. Berbeda dengan yang mana tadi ya? Sorry di sini. Nah, beda dengan ini. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita perbaiki nih. Coba diperhatikan. Tadi nasabah, oh jadinya begini nih, nama, nik, alamat, nomor telepon, email, kota lahir, ya. Kemudian pewaris. Nah, tadi kan saya bilang apa namanya? One-nya di nasabah gitu ya. One-nya di nasabah, many-nya kan di pewaris ya. Jadi Anda perhatikan, nik-nya nasabah itu menjadi FK di tabel pewaris. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini supaya gambarnya jelas saja. Kemudian melakukan transfer. Jadi tabel baru kan? Kenapa? Karena dia relasinya many to many. Nah, saya lengkapi lagi ya sekarang. Melakukan transfer tadi itu kan harusnya ada. Nah, coba diperhatikan. Tadi atribut sekarang jadi kolom ya. Ada tanggal transfer. Ada nilai transfer. Yes, saya ini aja ya. Kemudian di sini boleh pakai date time. Oke. Nilai transfer kita pakai di sini. Anda perhatikan ya. Kita pakai money 20, play. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, nah, di dalam melakukan transfer itu satu kolom dia berfungsi jadi dua ini. Nik ini jadi PK dan FK1, nomor rekening juga jadi PK dan FK2. Ya, jadi primary key itu bisa jadi gabungan
bisa jadi terbentuk dari gabungan dari 2 kolom. 3 kolom boleh nggak? Boleh juga. Begitu ya. Nah, namun dalam prakteknya, kadangkala untuk meringkaskan supaya nanti primary key-nya tidak 2 kolom, kita biasanya menambahkan 1 kolom baru yang kita gunakan sebagai primary key. Tadi istilahnya apa? Surrogate key. Ya. Jadi boleh saja begini. Kita tambahkan ID transfer. Ini kita fungsikan, ini misalkan tipe datanya long integer, begitu ya. Ini kita fungsikan sebagai primary key. Yang ini nggak usah. Jadi bisa seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Suara saya masih terdengar? Masuk, Mas. Sudah ya, langsung ya. Pak, ini tadi kan masih salah gitu ya. Oke, karena nggak ada, misalkan buka rekening sudah ya. Kayaknya nggak perlu ada tambahan ya. Mana ini? Di sini kita cek ya. Di sini nick, ini apa ini? Nomor rekening dan nick ya. Foreign key itu dari sini. Yang ini FK3 itu dari, oh dari yang transaksi yang atas. Sebentar. Saldo akhir, oke. Yang ini kita buang aja dulu. Nah, atau paling gampang ini kita buang dulu ya. Rekening melakukan, ini nggak ada keterangannya ini. Yang ini membuka rekening, oke, harusnya terbalik ya. Kok FK rekening membuka nasabah? Yang ini saya buang dulu. Oke, yang ini juga saya buang. Oke. Nasabah NIK. Ini ada yang salah, ini harusnya nomor rekening yang lari ke sana. Ini saya buang dulu ya. Oke, jadi ketika kita proses dari CDM ke PDM, kita bisa melakukan beberapa penyesuaian. Contoh tadi yang relasi nasabah dengan membuka rekening, berarti kan harus ketahuan ya, rekening ini punyanya siapa gitu ya. Tadi kan kalau uang to many tadi kan dari one-nya, primary key dari one, lari ke sebagai FK di entity yang many. Gitu ya. Cara menambahkannya cuma gini aja. Kalau pakai Power Designer. Saya klik reference, saya klik ke sini. Bread. Sorry, terbalik. Ini mereferensi ke sini. Nah, otomatis nick di sini, primary key, pindah ke sini sebagai FK. Gitu ya. Ini untuk mencatat nasabah itu punya rekening mana. Atau rekening ini punya siapa gitu ya. Rekening ini ada nick. Lanjut. Setoran. Ini nggak bisa digeser juga ya. Oh, bisa. Setoran. Kita buat tabel. Store. Misalnya. ID store, primary key, karena harus ada primary key-nya ya. Kemudian nanti ada tanggalnya, tanggal store. Kemudian nilai store. Oke, di sini kita set dia sebagai long integer. Kemudian ini tanggal, boleh dikasih waktu, the time. Kemudian ini uang tadi ya. Kita pakai uang aja di sini, 20, oke. Nah, store ini harus ada tandanya ini siapa yang nyetor ya. Berarti ini mereferensi ke sini. Nick-nya, ketahuan nih. Siapa yang nyetor gitu, namanya dan sebagainya. Setor kemana? Referensi ke sini. Oke ya. Kalau misalkan ketika store ini nggak perlu ditulis nih, dia tidak harus nasabah. Jadi kalau kayak gini berarti asumsinya yang store itu harus nasabah. Kalau ternyata yang store itu tidak harus nasabah, bisa jadi orang umum. Ini bisa kita buang. Kita bisa nambahkan di sini. Siapa yang menyetor? Ya. Misalkan
Saya tambahkan nama penyetor, karena yang nyetor tidak harus nasabah, tidak harus orang yang punya rekening di bank tersebut, tidak harus nasabah bank tersebut, misalkan nama penyetor, alamat penyetor, udah itu aja. Misalkan gitu ya, kita pakai ini varchar, taruhlah 20. Oke, sampai di sini rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Lanjut ya. Lanjut aja. Setor tarik, kayaknya sama deh gitu ya. Saya tadi copy ya. Jadi saya copy aja dari sini, copy, Ctrl V, kayaknya sama. Gitu. Tarik, penarikan. Kolomnya ini tanggal store, tinggal diganti ya. Tanggal penarikan. Nilai penarikan. Terus nama, oh, kalau ini nggak mungkin ya. Kan yang narik harus orang yang ditarik kan rekeningnya dia sendiri kan ya. Jadi yang narik itu harus jelas. Nasabah begitu ya. Maka ini bisa kita buang. Karena dia harus berelasi dengan ini ya. Ini nomor rekeningnya saya hapus dulu ya. Karena nanti kan dia FK ya. Tinggal digeret aja. Kalau pakai body designer itu kita tinggal geret. Oke. Otomatis kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ini bisa kita simpan. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya. Oke. Jadi pada sesi ini, habis ini saya akan desain lagi, tapi langsung PDM. Ya. Nanti, bukan hari ini ya, bukan sekarang ya. Pada sesi berikutnya, saya akan menunjukkan langsung desain, tapi nggak di PDM, langsung di database. Ya, jadi bertahap gitu ya. Kan belajar CDM dulu, sudah terbiasa, PDM, sudah terbiasa langsung. Oke, ini selesai ya. Nah, Pak, kalau langsung buat database-nya gimana? Pakai apa? Generate database-nya. Kalau dari Power Designer bisa, tapi kalau yang dari ini, dari mana nih? Ini jelas nggak bisa ya, karena nggak ada tools-nya ya. Tapi kalau pakai Power Designer, ini kita bisa database, generate database. Tuh. Jadinya apa? Jadinya script. Script ini kalau dijalankan di database, ini filenya ini ya. Misalkan saya taruh di folder download, oke, namanya Scrabas, bla 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 gitu ya. Oke. Oh, ada yang error, sorry. Apa itu? Oh, indeksnya belum ada. Oke, saat penarikan store, ini apa ini? Rekening, oke, belum ada indeksnya. Tak lengkapi dulu ya. Yang mana tadi? Jadi kalau kita membuat ini harus ada indeksnya ya. Ini indeks, ini sudah ada. Yang belum ada tadi apa? Penarikan. Indeks, nah ini belum ada ya. Indeksnya dari kolom sebentar. Harusnya dari sini bisa ya. Ini oke, coba kalau saya cek ini dia hilang nggak? Bentar ya. Oh ya,
Cuman dibuatkan indeks aja kayak gitu udah bisa. Store, saya buatkan indeks, padahal indeksnya ngawur ya, cuman gini aja nih. Kemudian tadi apa ini? Assistance membuka FK, membuka penarikan, melakukan sebentar, transfer ini ya, membuka rekeningnya. Ini integrity rules. Oke, di sini berarti harus ada indeks, kemudian ini juga oke. Sebenarnya sudah ada indeksnya nih, kok nggak mau. Saya coba generate ulang. Oke. Rekening. Oh, rekening penarikan stop. Kalau ini saya abaikan bisa nggak ya? Oh, sorry, salah. Yang mana tadi? Nah, ini namanya kok sama-sama CDM. Tools, oh, database, generate database. Oh, ini soalnya ada cek modelnya dicentang. Oke. Nah, udah jadi. Close. Jadi, hasilnya tadi, hasilnya adalah query yang bisa kita kerbas ini ya, saya buka ya. Yang bisa kita gunakan untuk membuat tabel. Nah, ini misalkan, nah, itu ya, nasabah, penarikan. Ya, kita belum masuk database ya, tapi ini saya tunjukkan sekilas saja. Saya start engine saya. Saya tunjukkan sekilas saja. Saya juga nggak akan ngajari ini secara detail ya. Saya cuma mendemokan sekilas, nanti Anda eksplorasi sendiri. Karena saya yakin Anda mahasiswa, bukan siswa. Saya nggak harus ngajari satu-satu ya. Oke, ini pakai SAM. Gimana cara installnya? Cari di internet, gitu ya. Nggak usah minta diajari satu-satu. Kemudian bagaimana nyetingnya? Cari di internet. Localhost, saya pakai php-admin. Saya buat database baru, misalkan namanya adalah dbank, database bank. Ini perintah SQL ya. Saya ambil satu aja. Melakukan transfer. Ini ada foreign key-nya ya. Oke, nasabah dulu. Saya go. Tabelnya jadi kan? Kebetulan kosong gitu ya. Tanpa saya harus membuat satu-satu. Jadi kalau pakai Power Designer langsung ya. Jadi dia buat tabel-tabelnya dulu. Ini kalau mau dijalankan semua bareng-bareng juga nggak apa-apa. Kemudian dia buat indeksnya. Terakhir baru dia membuat ininya, foreign key-nya ini kan. Jadi setelah tabel-tabelnya dibuat, di sini baru dia ngeset foreign key. Ini yang set foreign key. Ya. Untuk perintah-perintah ini nanti ya akan kita bahas sekilas ya, sekilas saja karena ini hafalan gitu ya, ini hafalan. Jadi untuk membuat tabel gimana perintahnya? Ya ini tadi create tabel, nama tabelnya apa, terus kolomnya, tipe datanya, kemudian di bawahnya, di belakangnya propertiesnya. Ini nggak boleh kosong, komentarnya apa dan seterusnya. Untuk menentukan primary key bagaimana? Ya seperti ini. Primary key untuk kolom apa? Misalkan di sini ID transfer, kolom ID transfer. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan yang membuat database tadi ya. Nanti pada sesi berikutnya kita langsung malah ya, nggak usah pakai gini-gini, kita langsung klik aja langsung buat desain tabel-tabelnya di database. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Suara saya terdengar?
Terdengar, Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Saya lanjut ke studi kasus berikutnya. Ini saya close aja. Yes to all. Save. Udah hilang ya. Lanjut berikutnya. Ini kita mau desain yang mana ini? LBB, lomba catur, hotel, apa vaksin? Ada masukan? Lomba catur, Pak. Lomba catur. Ya. Sekarang identifikasi dulu ya. Kembali kayak tadi ya. Lomba catur. Datanya apa aja ya? Database lomba catur. Ayo, datanya apa aja? Apa? Peserta, Pak. Panitia. Oke. Pokoknya tulis dulu gitu ya. Nanti kita juga nanti setelah ditulis itu nanti bisa jadi ada yang kita eliminir gitu ya. Panitia, peserta, terus apa lagi? Juri, Bapak. Apa Mas? Juri. Sorry Mas, nggak jelas Mas. Juri, Bapak. Oke. Lanjut. Statistik pertandingan mungkin, Pak. Pokoknya ditulis dulu ya. Jadi apa data apa yang kita temukan yang kita tulis, bisa jadi nanti tidak kita masukkan. Bisa jadi kita masukkan, bisa jadi tidak kita masukkan. Ada lagi? Ya, biasanya itu kalau lomba catur setahu saya itu kan ada beberapa sesi gitu ya. Sesi 1 misalkan kan dibuat model ya. Jadwal ya. Oh, jadwal. Ya, boleh jadwal atau sesi ya. Setahu saya nih ya. Ini mana nih gambar kertasnya? Modelnya kan model kayak apa sih istilahnya? Sistem gugur ya, apa ya istilahnya? Nanti mungkin kalau ada yang punya pengalaman lain boleh cerita ya. Kan biasa gini ya. Sorry. Banyak. Ini nih, peserta-peserta nih. Ini sama ini gimana, ini sama ini kan gitu ya. Nanti yang menang ini dengan ini, kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, apa itu sistem gugur atau apa gitu. Jadi ini untuk mencatat ini dengan ini itu kan lomba ya. Apa siapa dengan siapa dengan siapa dengan siapa nanti yang menang siapa kan gitu kan ya. Dari yang menang itu juga dilombakan lagi kan. Gitu. Iya, Pak. Nah, asumsikan aja kita kasih nama jadwal boleh, jadwal atau sesi. Ya jadwal lah gitu ya. Nanti di sini ada peserta 1, peserta 2, kemudian pemenang gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti ini sesinya, sesi. Nanti berikutnya siapa yang menang dengan menang dilawankan kan gitu kan. Menang dengan menang dilawankan. Oke, ada lagi? Saya langsung ya. New model, kemudian di sini saya langsung ke tadi sudah ngajari CDM, sekarang saya langsung ke PDM. Lomba catur. Langsung tabel, ada panitia, peserta, juri. Oh, saya tulisnya sekali aja. Nanti saya copy. Panitia. Asumsinya ada nick, nama, nomor HP. Jadi di sini nicknya nick panitia ya. Ini saya cepet-cepetan aja ya. Jadi nanti tipe data ini harusnya dipilih sesuai dengan kebutuhan.
Primary key-nya. Nah, sementara yang berikutnya peserta. Ini saya copy aja supaya cepat. Jadi ini peserta. Nah, cuman ganti kolomnya aja, bukan nick panitia tapi nick peserta. Apply. Oke. Kemudian saya copy lagi juri. Ini nick juri. Kalau nggak diganti nanti bingung ini, karena sama-sama jadi primary key gitu ya. Kemudian, oke, saya mungkin langsung isi ke jadwal. Statistik itu isinya apa ya Mas ya? Halo? Nah, itu jadwal. Saya pakai ini ya. Saya pakai surrogate key. Jadi ini sebagai primary key. Long integer, oke. Primary key. Kemudian ini sesi. Kemudian ini, oh ini nggak usah, nanti aja. Delnya mana ini? Ah, kenapa nggak usah? Karena langsung otomatis ya. Jadi sesi ini lomba antara siapa dan siapa. Oh ada ini, ada tanggalnya. Sorry, tak tambahin. Waktu. Nah, ini antara, perhatikan ya, jadwal ya. Antara siapa dengan siapa. Tuh. Nik peserta dengan nik peserta. Saya ganti ya, supaya nggak bingung. Ini apa istilahnya? Siapa dengan siapa nulisnya gimana ya? Peserta ya. Nik peserta 1, gini aja ya. Nik peserta 1. Kemudian ini nik peserta 2. Satu lagi, pemenang. Ya. Di sini saya ganti dengan nik pemenang. Kemudian lomba ini itu diawasi oleh juri. Jadi di sini ada nick juri. Anda perhatikan foreign key-nya ada, saya zoom ya. Ada 4. Foreign key peserta 1, foreign key peserta 2, berikutnya siapa pemenangnya itu juga mengambil dari tabel peserta. Kemudian siapa jurinya itu foreign key mengacu dari tabel juri. Kalau perlu ini diurusi oleh seorang panitia misalnya, ada yang menghandle, ada yang bertanggung jawab. Garis aja di sini ya. Otomatis nick-nya juri, nick-nya panitia juga masuk ke sini. Kayaknya udah cukup ini. Kalau mau Pak, dia daftarnya tanggal berapa? Misalkan ya, tambah aja di sini tanggal pendaftaran. Oke. Saya simpan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Suara saya bisa terdengar? Masih bisa Pak. Belum ada. Belum ada. Ya, sudah ya. Kalau terlalu banyak, ini nanti Mas. Namanya belajar itu kan perlu ada pengendapan. Terlalu banyak yang dituang di kepala itu juga. Tadi yang pelajaran jam 9 sampai jam 9.30 itu bisa hilang. Gitu. Belum diendapkan. So. Oke. Kalau mau pengen tahu CDM-nya bisa nggak? Kebetulan di sini bisa. Jadi di sini ada refresh aja dulu. Sorry. Model, sorry. Di sini ada generate CDM. Nah, kebetulan di sini ada fiturnya ya. Jadi kita bisa lihat, oh CDM-nya gini, gitu ya. Kalau ingin tahu CDM-nya. CDM identik dengan ERD. Cuma di sini nggak ada namanya ya. Namanya di sini sendiri. Panitia mengawasi jadwal gitu ya. Peserta diawasi oleh juri gitu ya. Terus ketika di jadwal itu di sini kan
peserta mengikuti jadwal, peserta mengikuti jadwal juga, peserta sebagai pemenang. Kalau mau ngasih nama relasinya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, akan saya akhiri sesi yang sekarang ini. Ini tadi saya record ya, nanti mudah-mudahan bisa saya upload hari ini, nanti saya share. Jadi bisa diulangi sambil belajar. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dan untuk tugas yang berikutnya, tadi udah saya contohkan untuk membuat database-nya ya. Dengan menggunakan script gitu ya. Harapan saya Anda dari script tadi, sudah saya tutup ya. Script. Nah, dari script ini juga Anda tahu perintah-perintah SQL yang digunakan untuk membuat gitu ya. Membuat tabel itu kan dari sini bisa. Dari data bank saya mau membuat tabel, ini kan create tabel ya. Ya, namanya apa, jumlah kolomnya berapa. Gitu ya. Misalkan ini produk kolomnya 4, go. Nah, ini berarti kita nanti tabel produk, kolomnya apa aja, tipe datanya apa, dan seterusnya gitu ya. Tapi membuatnya juga bisa pakai perintah SQL. Ya, contoh yang tadi, yang udah saya contohkan tadi, membuat tabel nasabah. Terus di sini ada perintah-perintah yang lain juga, alter tabel, apa ya? Googling ya, googling. Misalkan, kan kita pakai MySQL ya, alter tabel. Nah, itu digunakan buat apa ini? Digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi kolom yang ada dalam sebuah tabel. Ini kalau referensi bahasa Inggris, cari aja kalau bingung ya referensi bahasa Indonesia ini ya. Ini alter tabel. Jadi merubah tabel itu perintahnya alter tabel. Kemudian yang bawah itu juga nambahin juga semua pakai alter tabel. Nah, ini kan alter tabel. Contoh misalkan menentukan tipe data caranya gini. Gitu ya. Misalkan tadi itu nasabah, penarikan, rekening mana rekening. Oke, ini kalau rekening ya. Ya, ini jadi tabel rekening. Anda perhatikan di sini, kalau kita lihat di strukturnya, ini tipe data ini emang nggak ada money kalau di sini ya. Nah, adanya ini. Kalau saya sebenarnya kalau uang di MySQL lebih suka pakai desimal. Jadi tipe datanya yang ada di MySQL itu ini akan berbeda kalau pakai database Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Itu akan berbeda. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Ada yang tanya lagi nggak di sini? Saya refresh. Sudah nggak ada ya. Suara saya masih terdengar, kan? Masih, Oke. Bapak. Terakhir, ada yang mau tanya? Saya cek di chat. Nggak ada ya, nggak ada yang tanya ya. Jadi sudah jelas ya. Kira-kira begitu langkah-langkahnya. Selanjutnya, membiasakan diri. Ya, saya cerita sekilas yang ini ya. LBB, oh LBB itu berarti kira-kira ini ya. Kira-kira ini. Ini saya tutup ya. Database LBB, berarti kan ada siswa. Ya kayak siakat sudah. Ada siswa, ada registrasi ini nanti. Siswa bisa registrasi. Kemudian ada mapel gitu ya. Sebelum mapel itu ketika registrasi ditentukan dulu dia itu level pendidikannya apa. Apakah TK, SD, termasuk kelasnya juga mungkin beda-beda ya. SMP dan seterusnya. Kemudian nanti ada guru. Otomatis ada jadwal ya. Ada jadwal. Nanti di jadwal ini kan berarti ada siapa siswanya, untuk mapel apa, siapa gurunya, kapan gitu kan. Kapan dilakukan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Syukur-syukur kalau mau ditambah lagi pembayaran. Ya.
Jadi ada pembayaran, siapa yang bayar, syukur-syukur ada yang siapa yang nerima, adminnya, berarti ada admin ya. Ada admin. Kemudian tanggal berapa, untuk bulan apa gitu ya, pembayaran bulan berapa gitu ya. Ini kalau pembayarannya bulanan. Kalau pembayarannya per paket, berarti nanti selain mapel ini ada paket ya, ada paket LBB. Paket LBB itu berarti ada mapelnya, ada levelnya. Level pendidikan ada mapelnya. Terus ada penjelasan. Penjelasannya itu berapa kali pertemuan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu pakai mapel berarti pembayarannya berdasarkan, kalau pakai paket, maaf ya. Kalau pakai paket pembayarannya berdasarkan paket. Hotel kemarin sudah dibahas di kelas sebenarnya. Hotel itu berarti ada tamu, ya ada kamar ya pasti. Dia bisa melakukan booking, tamu bisa booking. Ketika datang dia bisa check in. Ya, kalau booking itu kan ngomongin ini ya, kamar apa gitu ya, berapa, tanggal gitu ya. Kalau check in itu kan juga kamar, berapa, tanggal masuk. Nah, ketika keluar, ini termasuk weak entity nih. Nggak mungkin ada transaksi keluar kalau dia nggak masuk kamar gitu ya. Masuk tiba-tiba keluar, kapan masuknya gitu. Kamar, tanggal berapa. Ini pasti harus ada tamunya juga ini. Ada tamunya. Siapa yang booking? Check in. Siapa yang masuk? Check out. Siapa yang keluar? Ini nggak perlu sih. Kalau check out cukup kamar ya. Dari kamar itu ketahuan siapa yang check in, tanggal berapa, siapa. Kemudian kalau dia pesan, ada laundry, ada menu food and beverage. Kemudian ada pemesanan, order. Otomatis juga ada pembayaran ya. Ini saya pakai bahasa Inggris, payment. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian vaksin, warga yang divaksin, vaksinnya apa, tanggal vaksin, lebih sederhana. Lebih sederhana ya. Oke, baik rekan-rekan, kira-kira itu ya untuk kuliah hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, bisa lewat WA. Mohon maaf 2 minggu terakhir saya nggak bisa ini ya, karena kebetulan ada tugas-tugas terus. Semoga minggu depan bisa ketemu di kelas ya. Tetap ada kegiatan di kelas, jangan lupa. Harus masuk di kelas ya. Tetap harus masuk di kelas, kerjakan di kelas. Absensi nanti kalau sudah ketemu langsung dengan saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini videonya saya stop dulu.